Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ijaz Saleh dari KM14C. Di samping saya sudah ada tokoh akademis yang ingin saya wawancarai dengan Bapak. Saya Pak Eman. Pak Eman. Gini Pak, apa sih pendapat Bapak tentang siaran di televisi yang mengandung unsur sara sesuai dengan pasal 18 P3 SPSS itu? Oh, masih ada ya sekarang ya? Iya. Kalau menurut saya penayangan atau penyiaran di televisi khususnya yang mengandung unsur sara itu sebetulnya harusnya diminimalisir, karena sara itu menyangkut sesuatu hal yang amat sangat sensitif. Kalaupun kita harus berbicara tentang sara, itu kita bicara di tempat yang khusus, waktu yang khusus, sehingga apabila terjadi ada persinggungan, itu tidak akan terjadi konflik berkepanjangan atau menimbulkan hal yang negatif, sehingga hal-hal yang menyangkut sara tidak bisa digunakan sebagai bahan guyonan, bercandaan, atau dipublish seperti di televisi, seperti penyiaran, atau apalagi sekarang ada yang sifatnya lawakan, bercandaan, yang bermaksud mungkin ingin menarik perhatian audiens dengan lawakan-lawakannya, tetapi di sana ada unsur sara, khususnya ada tentang suku, agama, dan ras, dan sebetulnya itu tidak layak untuk ditayangkan di televisi, apalagi secara langsung, karena pastinya akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial di negara Indonesia. Jadi intinya harus dikasih wadah. Betul, ada satu tempat di waktu dan tempat yang khusus, sehingga kita memandang itu sebagai sesuatu hal yang positif, sebagai sebuah bentuk pembelajaran dari sisi sara. Ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih siaran yang berbau sara itu masih ada di pertelevisian? Di pertelevisian, oke. Kalau menurut saya, sebuah lembaga atau pertelevisian itu kan pastinya ada pengontrol, ada pengawas. Yang pasti mungkin dari sisi KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, itu yang lemah, yang tidak terlalu concern terhadap hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya penayangan yang selalu mengandung sara selalu dikaitkan dengan hal-hal yang lucu, dan yang lucu itu yang katanya akan lebih menarik perhatian penonton, mendatangkan iklan yang banyak, dan ujung-ujungnya adalah rating dan keuntungan yang besar. Dan sebetulnya itu sesuatu hal yang kurang pas. Sara dijadikan alat untuk menarik sebuah keuntungan. Terus menurut Bapak Eman sendiri nih, apa sih harapan Bapak Eman untuk penyiaran di televisi Indonesia kita ini? Oke. Kalau harapan saya sebagai penonton ya, masyarakat Indonesia khususnya, saya sampaikan kepada seluruh khususnya yang bergerak di dunia pertelevisian, bahwa yang menonton kita itu, menonton televisi itu tidak cuma masyarakat kota, tetapi masyarakat pedesaan yang memang dalam tanda kutip mereka terkadang memiliki pikiran yang tulus, yang seolah-olah ini bukan rekayasa tetapi sebuah realita. Nah, itu juga harus dipikirkan. Tadi harapan saya ke depan adalah agar semua stasiun pertelevisian lebih mementingkan kepada ketimuran kita, baik isi dengan penyiaran tentang pendidikan, tentang budaya, tentang kesenian Indonesia khususnya, dan yang pasti adalah tidak lupa nilai-nilai tentang agama, dan itu yang paling penting. Itu harapan saya agar pertelevisian Indonesia itu menjadi bagian untuk membangun anak-anak bangsa di masa yang akan datang. Semoga bisa didengar sama KPI-nya langsung ya Pak. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Eman. Sama-sama. Nah, Muhammad Ijaz Saleh. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu pelaku media dengan Mas. Saya sudah dia. Jadi gini Mas, apa sih pendapat Mas tentang siaran televisi yang mengandung unsur sara yang sesuai dengan pasal 18 P3 SPSS? Unsur sara itu yang kalau saya tahu ya, menghasut buat sesuatu yang destruktif,
kemudian juga apa mendistribusikan salah satu agama kelompok atau keyakinan tertentu. Kalau yang saya tahu Kenapa sih masih ada yang disiarin mau tidak mau sudah juga kalau SARA itu unsur yang sangat apa ya sensitif di masyarakat. SARA itu menggunakan rating di televisi baik yang bisa menjadi masa gitu ya. Memang ini adalah isu-isu yang seksi gitu ya, seksi sensitif bisa mendapatkan rating lalu nonton. Nah, kenapa masih ada itu yang menjadi bagian itu? Kita di sini dikatakan memang unsur-unsur itu tak berkaca karena memang dari dulu sebelum ada undang-undang hukum kita sudah ada tentang kekerasan. Kemudian kalau coba lihat di tadi korban-korban tewas yang berlumuran darah kemudian juga penembakan itu semuanya boleh ada karena memang itu mengajari kemudian televisi itu kayak ini ya kayak apa ya kayak zat adiktif gitu ya untuk anak-anak yang baru misalnya usia masih rentan gitu 10 sampai 20 tahun misalnya kita melihat televisi hebat ya bisa membawa orang wah hebat ya bisa merampok ya hebat dia akan itu kayak secara seperti itu. Terus selanjutnya apa sih harapan Mas tentang penyiaran di Indonesia? Penyiaran di Indonesia harusnya memang bisa juga diikuti gitu kalau ada kejahatan di sana. Ini siaran yang edukatif, bukan siaran yang memancing satu atau dua kelompok lainnya untuk bereaksi negatif. Jadi sikap-sikap yang destruktif gitu. Ya. Terima kasih Mas. Oke, Dengan saya Muhammad Rizal Saleh dari KM14C. Di samping saya sudah ada masyarakat sekitar yang ingin saya wawancari tentang pertelevisian di Indonesia dengan Mas Wija. Gini Mas, saya ingin nanya, apa sih pendapat Mas tentang siaran televisi yang mengandung unsur sara sesuai dengan pasal 18 P3 SPS itu? Tidak setuju ya kalau misalnya sara itu dibesar-besarkan sebagai satu perbedaan yang ada di negeri ini. Terus apalagi kalau sampai mengarah kepada perpecahan. Kalau sebatas pengetahuan tentang budaya atau tentang nilai-nilai yang terkandung dalam agama atau kebijaksanaan suku-suku setempat nggak masalah, karena itu wawasan buat kita. Tapi kalau sampai mengarah ke perpecahan, itu saya sama sekali tidak setuju. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih masih ada yang disiarin tayangan seperti itu? Dengan politik. Karena disadarin atau tidak, masyarakat kita belum paham tentang akibat dari tayangan seperti itu dan kenapa ditayangkan seperti itu. Agama di Indonesia ini syarat dengan unsur kekuasaan. Siapa yang memegang kekuasaan itu berhak menayangkan apapun. Jadi kenapa masih ditayangkan? Karena ada kepentingan tertentu Yang pribadi. untuk menguasai berdasarkan ketakutan yang ada di dalam masyarakat. Jadi informasi hal yang seperti ini tuh sangat tidak mendidik, tidak sesuai dengan landasan dan dasar. Pertanyaan terakhir Mas, apa sih harapan Mas tentang penyiaran di Indonesia ini untuk depan? Tidak lagi ada pembodohan publik melalui media broadcasting, karena semestinya media broadcasting adalah sarana yang efektif untuk kemajuan bangsa. Media broadcasting adalah sarana yang sangat efektif untuk mendidik bangsa, tidak sekedar menayangkan gosip atau berita-berita tentang perpecahan atau apapun yang sangat tidak mendidik. Oke. Terima kasih Mas Makasih. waktunya. Sekian wawancara saya dengan Mas Dija.